Kita cerita untuk seluruh dunia, setiap negara. Apa yang dulu diceritakan Nabi terjadi seluruhnya di zaman kita sekarang. Orang-orang sudah tidak malu-malu lagi untuk berebutan mendapatkan jabatan kekuasaan, walaupun harus pakai membayar, menyogok dan melakukan apapun, cara securang-curang apapun untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Sementara ketika mereka sudah berkuasa, mereka tidak malu-malu lagi untuk mengembalikan apa yang sudah mereka keluarkan demi mendapatkan jabatan itu. Ketika mereka sudah berkuasa, mereka juga sudah menimbulkan kerusakan yang tidak sedikit. فَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Apabila mereka memegang jabatan, mereka segera membuat kerusakan dengan jabatannya itu. Mereka segera merusak di mana-mana, dan mereka gunakan kekuasaannya untuk berbuat dosa di mana-mana. Ibarat Allah, orang sekarang sudah tidak malu-malu lagi. Yang benar akan dituduh, dituding, diburu, dikejar, dicecar, difitnah dan dihinakan sebagai pendusta, sebagai perusak, sebagai pembuat onar. Sementara yang jahat, pengkhianat, orang yang culas, maling-maling, orang-orang yang brutal akan diangkat, dieluk-elukan sebagai pahlawan. Dan ini para pelakunya jelas, para wartawan-wartawan yang tidak takut dan tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Media-media memberitakan seorang penjahat-penjahat ini adalah orang yang baik dan benar, layak untuk didukung, pantas untuk dipilih. Tidak malu-malu. Juga tidak malu-malu hari ini untuk menimbulkan kebohongan di mana-mana, untuk menimbulkan fitnah di mana-mana. Walaupun masih ada segelintir yang masih amanah, segelintir yang masih takut kepada Allah. Mana ada rasa takut mereka? Tidak malu-malu. Mereka menipu dan mereka melakukan berbagai macam cara yang jahat, dan bahkan mereka juga memulai bisnisnya dengan riba. Kita cerita di bidang apa saja, wahai kaum muslimin. Sudah tidak malu-malu lagi manusia pada hari ini. Apalagi para politikus, apalagi para diplomat, apalagi para kita cerita di bidang apa saja, sudah tidak ada malu-malu. Mereka hari ini dengan senang, dengan bangga dan dengan bahagia mempertontonkan kejahatan mereka kepada publik. Lalu ketika mereka berkumpul, mereka tidak malu-malu cerita, kamu dapat berapa, kamu dapat berapa. Maaf, bahkan di kalangan dai dan ustaz juga menjadikan dakwah sebagai ajang mencari duit untuk memperkaya diri sendiri. Bukan untuk umat, bukan untuk dakwah, bukan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan pilih-pilih mana-mana masjid yang akan memberikan jumlah yang besar, maka dia akan datangi masjid itu. Maaf, ketika itu juga tidak sedikit para dai, para ulama yang menjadi corong kejahatan, yang menjadi mesin pengeluar fatwa bagi pembela kezaliman dan kebatilan. Kita lihat dari segi apa sekarang, wahai kaum muslimin. Sementara para pezina disediakan tempat berzina resmi, para pejudi difasilitasi, bahkan dilokalisasi. Wahai kaum muslimin, kita cerita apa sekarang ini? Lengkap di zaman sekarang. Maka apabila kami sampaikan kepada kita semua, jika sudah lengkap semua kejahatan yang pernah dibuat oleh para kaum nabi-nabi terdahulu yang telah Allah binasakan, sekarang ini lengkap dibuat oleh mereka. Setiap kaum itu datang azab khusus, petir menyambar menghancurkan mereka, bumi Allah balikkan sehingga membinasakan mereka, air bah, air laut Allah datangkan membinasakan mereka. Ada yang angin topan beliung Allah datangkan, gempa dahsyat Allah datangkan, penyakit wabah segala macam Allah datangkan. Itu saat mereka punya ciri khas dosa masing-masing di zaman mereka. Lah sekarang di zaman kita ini, dosa itu dibuat serentak oleh manusia, bahkan difasilitasi oleh kekuasaan yang sedang berkuasa. Jika demikian, saya tinggal mengucapkan kata-kata ini, tidak mendoakan, pasti tidak mendoakan. Saya berlindung pada Allah, mana ada mendoakan. Tetapi saya katakan pasti insya Allah, Allah akan datangkan segala bencana-bencana yang dulu pernah Allah datangkan kepada generasi-generasi dari nabi-nabi yang kaumnya mendustakan para nabi-nabi itu dan berbuat dosa. Petir, tsunami, gunung meletus, gempa, penyakit, segala macamnya Allah akan datangkan serentak bertubi-tubi dan susul menyusul. Saya tidak berani menyebutkan bulan berapa, tahun berapa, tapi melihat daripada semuanya sudah klop dan lengkap dibuat di zaman sekarang, maka saya sah dong mengatakan tak lama lagi. Silahkan dengarkan
bencana-bencana alam yang mengerikan akan terjadi hampir merata-rata di seluruh negara, di setiap negara di dunia ini. Bencana-bencana besar, bencana kemanusiaan, peperangan, penyakit yang menyebar di mana-mana, dan pembunuhan, kelaparan, serta bencana-bencana musibah-musibah alam. Tak lama lagi, mungkin ada yang mau memastikan, kira-kira bisa nggak kami dapatkan startingnya itu yang paling mengerikan itu kapan? Saya jawab, Nabi menjawab dalam hadis Sahih Muslim, bila kejahatan Bani Israel di Israel sana dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan pasukan-pasukan yang mengalahkan mereka, lalu saat itu khilafah Islamiyah dikumandangkan di Baitul Maqdis. Apabila itu terjadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim, apabila itu terjadi, maka ketahuilah oleh kalian, pada saat itulah gempa-gempa besar terjadi di muka bumi. Gunung-gunung akan meletus di mana-mana, banyak negeri-negeri yang tenggelam, banyak petaka-petaka bencana dan peperangan melanda di mana-mana. Apabila khilafah Islamiyah dikumandangkan di negeri Syam, tepatnya di Baitul Maqdis, dan negeri teraman saat itu adalah Palestina, kata Rasulullah. Negeri teraman saat itu adalah Palestina. Jadi kalau begitu, apakah kejahatan dan kebrutalan Israel akhir-akhir ini, di mana Hamas memberikan perlawanan sengit, 12 faksi jihad sekarang ini juga bergerak serentak melawan kejahatan dan kelaliman Yahudi ini, dan bergeraknya milisi-milisi militan dari berbagai negara muslim termasuk dari negeri Arab hari ini mencoba masuk ke sana. Apakah ini menunjukkan dekatnya Futuh? Jika benar, lalu diumumkan khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis, di Palestina, wahai kaum muslimin, berarti saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia akan dipenuhi dengan berbagai macam bencana alam yang mengerikan, peperangan, pertumpahan darah, kelaparan dan penyakit, dan segala macam kekacauan terjadi. Jangankan kelas Indonesia, Madinatul Munawwarah pada masa itu kata Rasulullah akan chaos, akan ribut, akan kacau, darah bersimbah bertumpah di mana-mana. Di Madinah, bagaimana dengan Mekah? Madinah yang begitu aman dan tentram. Mekah juga demikian. Jika Mekah Madinah sudah demikian, maka bagaimana dengan negara yang lain termasuk Indonesia? Maka wahai kaum muslimin, sekali lagi saya katakan, saya tidak mendoakan, saya hanya membacakan ayat, saya hanya membacakan hadis Nabi. Ketika semua yang digambarkan Nabi sudah lengkap dibuat oleh orang sekarang, lengkap Pak, kecuali hanya tanda-tanda besar aja yang tidak. Terjadilah Tuhan, Dajjal keluar, itu aja yang belum lagi. Tapi semua yang kecil-kecil dah lengkap. Arab sudah menjadi jahiliyah, sudah. Arab sudah dituruni oleh salju dan hujan-hujan dan semakin banyak bencana di sana, sudah. Kemudian berbagai macam yang disebutkan Nabi sudah terjadi semua. Maka wahai kaum muslimin, dan ini juga bagaimana perlakuan para penguasa kepada Islam dan kaum muslimin, para ulama di seluruh negara saat ini di dunia sudah mempertontonkan kepada kita semua yang diciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sah untuk diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya, kalau sebab sudah didatangkan semua, sebab sudah dibuat oleh manusia semua. Akibatnya lagi, akibatnya insyaallah soon, very soon, sangat dekat sekali. Sekali lagi kita tetap berdoa, ya Allah lindungi kami, selamatkan kami. Dan kita tidak berdoa, justru yang kita doakan adalah lindungi kami, selamatkan kami. Tapi setiap sebab dibuat, akibat pasti terjadi.